Baik, saya akan memulai dari Saudari Nuzulia. Menurut Anda, apa itu kinerja keuangan? Menurut pendapat saya, kinerja keuangan merupakan analisis yang dilakukan dengan tujuan melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Nah, dikatakan kinerja keuangan perusahaan yang baik yaitu dengan melaksanakan aturan-aturan secara baik dan benar. Lalu, apakah Anda dapat menjelaskan fungsi dan tujuan dari kinerja keuangan? Yang pertama ada margin laba kotor. Nah, margin laba kotor ini rasio yang mengukur jumlah sisa pendapatan yang tersisa setelah dikurangi harga pokok penjualan. Digunakan karena menunjukkan persentase bagian dari setiap rupiah penjualan yang dapat digunakan untuk menutupi biaya operasional perusahaan. Yang kedua, ada modal kerja. Digunakan untuk menentukan aset bersih likuid perusahaan yang tersedia untuk mendanai operasional sehari-hari. Menentukan likuiditas dalam bisnis penting karena menunjukkan apakah perusahaan memiliki sumber daya yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi uang tunai jika diperlukan. Yang ketiga, rasio lancar. Rasio likuiditas yang membantu bisnis menentukan apakah bisnis memiliki aset lancar yang cukup untuk menutupi atau membayar kewajiban lancarnya. Yang keempat, ada rasio perputaran persediaan. Rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur berapa kali perusahaan menjual rata-rata persediaannya dalam 1 tahun fiskal. Indikator ini menguntungkan karena memungkinkan perusahaan dengan mudah menentukan apakah persediaan sedang banyak permintaan, obsolete, dan lain sebagainya. Yang kelima ada leverage. Leverage adalah pengganda ekuitas yang dihitung oleh bisnis untuk menggambarkan berapa banyak utang yang sebenarnya digunakan untuk membeli aset. Yang keenam, ada pengembalian aset. Indikator ini membantu perusahaan menentukan seberapa baik asetnya untuk digunakan agar lebih menguntungkan. Jika aset tidak digunakan secara efektif, jumlah pengembalian aset perusahaan akan rendah. Yang ketujuh, pengembalian ekuitas. Pengembalian ekuitas adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk menganalisis efektivitas ekuitas yang pada gilirannya menghasilkan keuntungan bagi investor. Pengembalian ekuitas yang lebih tinggi menunjukkan bahwa investor akan menghasilkan di tingkat yang jauh lebih efisien dan lebih menguntungkan bagi bisnis secara keseluruhan. Lalu, apakah Anda dapat menjelaskan secara singkat tentang 7 rasio yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan? Baik, saya akan memulai dari fungsi kinerja keuangannya terlebih dahulu ya. Untuk fungsi kinerja keuangan, yang pertama untuk dapat mengukur pencapaian yang dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya. Yang kedua, pengukuran kinerja juga bisa dipergunakan sebagai penilai kontribusi bagian dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan strategi perusahaan untuk masa depan. Yang keempat, memberikan instruksi dalam membuat keputusan dan kegiatan organisasi secara umum dan divisi atau bagian dari organisasi pada khususnya. Nah, selanjutnya kinerja keuangan juga mempunyai tujuan loh. Nah, pentingnya penilaian kinerja keuangan perusahaan menurut Munawir 2006. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik kewajiban keuangan jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Nah, untuk yang keempat, untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha,
yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya, termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya, serta kemampuan membayar dividen secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan. Untuk Saudara Rehan, apakah Anda dapat menjelaskan apa saja rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan? Baik, saya akan menjawabnya. Satu, ada rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi. Yang kedua ini ada rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang ketiga ini ada rasio aktivitas. Rasio ini mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya. Dan ada yang keempat, rasio cash flow. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas yang stabil. Dan yang kelima ada rasio leverage. Rasio ini mengukur tingkat penggunaan utang perusahaan dalam membiayai operasional dan investasi. Apakah Saudara Rehan dapat memberikan salah satu kasus mengenai kinerja keuangan yang terjadi di Indonesia? Ya, saya mengetahui kasus mengenai kinerja keuangan yang terjadi pada di Indonesia, yaitu studi kasus PT Garuda Indonesia Tbk. Dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia terlihat bahwa perusahaan tersebut mengalami kerugian dari tahun ke tahun dengan modal kerja yang terus menurun dan hutang yang meningkat. Dalam analisis Z-score menunjukkan bahwa perusahaan masih dikategorikan belum bangkrut, tetapi kondisi keuangan perusahaan masih kurang baik. Dalam kinerja keuangan PT Garuda Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pengelolaan dan pengawasan yang belum maksimal, serta kekurangan dalam pengelolaan biaya dan pendapatan. Untuk mengatasi masalah ini, PT Garuda Indonesia Tbk memutuskan untuk melakukan restrukturisasi utang. Dalam proses restrukturisasi utang, PT Garuda Indonesia Tbk berhasil mengurangi nilai utangnya dari US dollar 10,1 miliar menjadi US dollar 5,1 miliar atau sekitar 50%. Selain itu, perusahaan juga meningkatkan pendapatan penumpang dan total revenue reguler yang berkontribusi pada peningkatan total revenue tahun 2022 sebesar US dollar 1,3 miliar. Kasus ini menunjukkan bahwa restrukturisasi utang dapat menjadi solusi efektif untuk perusahaan yang menghadapi krisis keuangan. Dengan mengurangi beban utang dan meningkatkan pendapatan, perusahaan dapat kembali beroperasi secara stabil dan meningkatkan nilai usahanya. Lalu, apakah Saudara Rehan dapat memberikan solusi terhadap kasus perusahaan tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan berikutnya. Menurut pendapat saya mengambil 3 solusi dengan cara: 1. Restrukturisasi merupakan kegiatan atau tindakan yang perlu dilakukan organisasi atau perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui berbagai perubahan yang diperlukan terhadap berbagai aspek di dalam organisasi atau perusahaan agar organisasi lebih berdaya. Dan yang kedua itu pengembangan kualitas layanan. Dalam pengembangan kualitas layanan dapat membantu meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi krisis keuangan. Yang ketiga ada pengembangan kualitas pemasaran. Salah satu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan atas produk yang sudah ada pada pasar dan memberikan diskon untuk pelanggan.